Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antaséna Mahendra, Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Mahendra mendekatinya. Meras, maaf ya, aku janji besok malam kita ke pasar malam lagi. Aku temenin seharian kalau perlu. Iya, aku ngerti, tapi hati-hati ya. Mahendra tersenyum tipis mengelus pelan rambut gadis itu. Aku tahu. Makasih udah ngertiin. Dengan berat hati, Laras akhirnya naik ke motor bersama Kuncoro. Keduanya segera melaju meninggalkan balai desa. Lampu motor mereka memantul di antara gelapnya malam. Mahendra bersama Reza, Jalu dan Basurat segera menuju rumah Jalu untuk melihat keadaan adiknya. Jika terlambat, malapetaka akan membawa Bima pada kematian. Raga tidak akan bisa bertahan lama tanpa Sukma. Sementara Damiri dan Toto, mereka kembali ke rumah hantu untuk mengambil kembali Golek Kencono. Suasana di rumah Jalu begitu berbeda ketika malam semakin larut. Di luar tampak biasa saja, rumah kampung dengan lampu kuning temaram. Namun begitu melangkah masuk, hawa yang menyelimuti ruangan terasa berat, seperti ada kabut hitam yang menekan dada. Udara seakan lebih dingin dari lingkungan sekitarnya. Padahal semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Aura negatif itu begitu pekat hingga bulu kuduk Mahendra berdiri tanpa perlu ia sadari. Begitu pintu dibuka, aroma minyak kayu putih bercampur aroma kemenyan tipis menyambut mereka. Di ruang tengah, seorang wanita setengah baya, Ibu Bima, sedang duduk di samping ranjang kecil yang diletakkan di lantai. Bima terbaring di atasnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal dan matanya terbuka setengah namun tidak fokus. Wajahnya pucat pasi, tampak seperti orang yang rohnya sudah berjalan setengah jalan menuju dunia lain. Jalu menghampiri adiknya, suaranya pecah. Bim, ini Mas, kamu dengar? Tidak ada reaksi, bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Basura duduk perlahan di samping Bima, memegang pergelangan tangannya. Ia menarik napas lama sebelum berkata, "Masih sama seperti sebelumnya." Di kamar kecil tempat Bima terbaring, hawa dingin itu semakin menempel kuat. Mahendra mendekat perlahan, kemudian duduk di sisi ranjang dan menyentuh punggung tangan Bima. Sebentar saja, namun cukup untuk membuat mata Mahendra mengecil tajam. Suhu tubuh anak itu panas, tapi kehadiran Sukma di dalam raganya hampir tak terasa. Seolah tubuh itu hanyalah wadah kosong yang dipaksa tetap hidup. Benar, Sukmanya tidak ada di sini, seolah dibawa ke tempat lain. Rasa khawatir membuat nafasnya sedikit cepat. Mahendra berdiri dan mengamati sekitar. Saat itu juga dirinya tiba-tiba berjalan keluar kamar. Seolah sesuatu memanggil instingnya untuk memeriksa udara malam di luar rumah. Ia membuka pintu depan, melangkah ke halaman kecil yang hanya diterangi lampu redup. Begitu udara luar menyentuh kulitnya, Mahendra memejamkan mata. Ada jejak getaran energi tipis seperti aliran dingin yang meninggalkan bekas. Residu energi itu bergerak ke arah kamar Bima.
lalu mengalir keluar rumah memanjang seperti sebuah jalur tak terlihat. Mahendra mengikuti arah residu itu dengan tatapan tajam. Dan tepat ketika ia akan melangkah lebih jauh, ia merasakan kehadiran sesuatu. Angin berhenti bergerak. Suara malam seakan lenyap di ujung halaman, tepat di bawah pohon belimbing yang menua. Berdiri sosok wanita berambut panjang, rambutnya hitam namun basah lepek, menutup sebagian wajah pucatnya. Kebaya putih lusuh yang ia kenakan tampak robek di beberapa bagian, kulitnya keabu-abuan seperti kain yang sudah dicuci terlalu sering. Dan kedua kakinya tidak menyentuh tanah sedikit pun. Namun yang paling mencolok adalah tangannya dihiasi kuku panjang melengkung seperti cakar tajam dan menghitam. Sosok itu menatap Mahendra tanpa kedip. Tatapan tajam yang seolah menusuk tulang. Mahendra merasakan aura penolakan yang kuat. Sosok itu jelas tidak senang karena dirinya ikut campur. Mahendra menarik napas dan mulai merapal ayat-ayat suci perlahan namun penuh keyakinan, berharap mampu melemahkan energi hitam yang memancar dari wanita itu. Namun tidak ada perubahan. Sosok itu hanya miring ke kiri sedikit, seperti menatap dengan rasa geli melihat upaya Mahendra. Justru hawa dingin di sekitar semakin pekat, seolah ayat-ayat itu hanya menggeliti kulitnya. Mahendra tersadar, setan itu bukan makhluk biasa, bukan genderuwo, bukan seperti yang sering ditemui banyak orang. Makhluk ini lebih kuat dan lebih ganas. Wanita itu membuka mulutnya perlahan, suaranya lirih, namun terdengar jelas seperti berbisik langsung ke dalam kepala Mahendra. Jangan ikut campur. Mahendra merasakan dadanya menegang, tapi ia tetap berdiri tegak. Kalau kau teruskan akan lebih banyak yang mati. Selesai memberikan peringatan itu, tubuh wanita tersebut memudar perlahan. Rambutnya lebih dulu hilang, lalu wajahnya, kemudian tubuhnya lenyap seolah tersapu angin, menyisakan hawa dingin yang menusuk. Mahendra mengerjapkan mata beberapa kali. Wanita itu benar-benar hilang. Drah. Suara Reza dari dalam rumah membuat Mahendra menoleh. Dari pintu depan, Jalu dan Basurat ikut keluar. Wajah mereka penuh kebingungan dan cemas. Ngapain kamu tiba-tiba keluar? Ada apa? Mahendra menghela napas panjang, mencoba menenangkan suaranya. Aku barusan lihat sesuatu. Lihat apa? Sosok wanita berkebaya putih mengawasi dari halaman. Dia marah kalau aku membantu adikmu. Jalu spontan mengumpat pelan. Reza dan Basurat saling berpandangan dengan wajah berubah pucat. Mahendra melanjutkan. Tadi aku juga merasakan residu energi. Jejak yang sama dari kamar Bima, arahnya jelas menuju ujung desa. Ia menunjuk garis pandang ke arah barat, ke tempat yang bahkan dari kejauhan tampak gelap bagaikan ditelan malam. Ke arah rumah besar yang terbengkalai itu. Aku yakin Sukma Bima dibawa ke sisi lain dari rumah itu. Hening menyelimuti halaman rumah Jalu. Dan malam itu satu hal menjadi pasti. Apapun yang merebut Sukma Bima bukan hanya sekedar makhluk halus, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Motor yang dikendarai Kuncoro melaju pelan di jalanan desa yang mulai sepi. Lampu depan motor menyorot jalan tanah yang lembab, sesekali memantulkan cahaya pada genangan air sisa hujan sore tadi. Laras duduk di belakang memeluk tas kecilnya ketika motor itu mendekati ujung desa. Laju Kuncoro spontan melambat. Di hadapan mereka rumah besar terbengkalai itu berdiri bisu, gelap, angkuh dan seolah selalu mengawasi siapapun yang melintas. Gerbang besinya sedikit terbuka, berderit pelan tertiup angin malam. Coro, berhenti dulu. Lu kenapa ras? Kuncoro mengeluh. Meski tetap menarik tuas rem, motor berhenti tepat di seberang gerbang rumah besar itu. Bulu kuduknya langsung meremang seperti ada ribuan jarum halus menusuk tengkuknya. Laras mencondongkan tubuh menatap ke dalam halaman yang luas dan dipenuhi rumput liar. Itu loh ada nenek-nenek.
Nenek apa to, Ras? Nenek sopo? Kuncoro bertanya sambil berdiri di depan stang, selingkuhan ke arah dalam rumah itu. Yo gak tahu nenek sopo. Tapi nenek itu tadi yang aku lihat sama Mahendra. Kuncoro menelan ludah. Di balik bayangan pepohonan tampak sosok seorang nenek berdiri di halaman rumah itu. Tubuhnya kecil dan membungkuk, mengenakan kain jari kelusuk dan kebaya coklat pudar. Rambutnya memutih dan diikat asal. Di hadapannya, tepat di depan pintu utama rumah besar itu, menyala bara kecil dengan dupa yang mengepul perlahan. Lu mungkin kamu salah lihat. Woi, salah jalan lagi, Ras. Tempat ini nyeremin. Tunggu dulu, Coro. Siapa tahu ini ada sangkut pautnya sama kejadian adiknya Jalu. Ras, awakmu gak usah aneh-aneh koyo Mahendra lo. Tempat iki wingi, Ras. Namun Laras tidak mengindahkan perkataannya. Wanita itu merasa ada yang janggal dengan nenek itu. Terlebih lagi melihat apa yang dilakukannya saat ini. Ras, ora lanang ora wadon. Seneng yang ngurusi sing nyeremi. Kuncoro hanya bisa pasrah. Dia segera memarkirkan Vespa keramat Baharia. Di luar, nenek tersebut tampak menangkupkan kedua tangannya di atas kepala, seperti orang yang sedang memberi penghormatan. Bibirnya bergerak-gerak, entah melafalkan doa atau mantra. Asap dupa yang awalnya tipis perlahan menggumpal, berputar tidak wajar di udara. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Asap itu menebal lalu membentuk siluet. Dari dalam gumpalan putih keabu-abuan muncul sosok wanita. Rambutnya panjang tergerai, basah dan lepek menutupi sebagian wajahnya. Kebaya putih tulang yang dikenakannya tampak lusuh dan robek di beberapa bagian. Kuku-kukunya panjang, hitam melengkung seperti cakar binatang buas. Kakinya menggantung, tidak menyentuh tanah sedikit pun. Astagfirullahaladzim. Laras menutup mulutnya menahan napas, tubuhnya gemetar. Sosok wanita itu perlahan menoleh ke arah nenek tua itu di hadapannya. Tanpa aba-aba, kedua tangannya yang bercakar mencengkeram leher sang nenek. Sudah aku katakan padamu, Narse, jangan ikut campur dengan urusanku. Nenek itu terangkat ke udara, kakinya terayun-ayun, jariknya berkibar. Tangannya meronta mencoba melepaskan cekikan itu. Namun sia-sia, wajahnya memerah, matanya melotot kehabisan napas. Ya Allah. Laras refleks ingin masuk ke dalam rumah itu. Coro, kita harus nolongin nenek itu, dia bakal mati. Kuncoro segera menahan pundaknya, menarik Laras kembali dengan wajah pucat. Ras, ojo edan, Ras. Itu bukan urusan kita. Siapa tuh nenek itu memang lagi minta nomor togel, terus gak dikasih. Bocah semprol, mana ada nenek-nenek main togel? Jangan salah. Nenek temanku malah jadi bandar togel. Itu nenek temenmu, bukan nenek itu. Kalau kita diam aja, nenek itu bisa mati, Coro. Yuk, kan sama saja nenek-nenek Toras. Laras tidak bisa menahan diri. Ia berusaha melepaskan cengkeraman Kuncoro, berniat ingin membantu nenek itu sebelum terlambat. Namun Kuncoro tidak melepaskannya begitu saja. Tanggung jawabnya adalah menjaga Laras sampai rumah dengan selamat. Yus, biar aku yang ke sana. Beneran? Kalau kamunya kenapa-napa nanti aku sing disalahke Mahendra sama Mbak Arja. Kamu yakin? Yo wes lah. Aku lebih baik mati karo demit daripada mati karena lepas dari tanggung jawab. Beberapa detik Laras terdiam. Akhirnya ia mengangguk pelan, asalkan mereka tetap membantu nenek itu. Hati-hati, Coro. Kuncoro menarik napas panjang, menelan rasa takut yang menjalar sampai ke perut. Tak lupa juga ia merapikan rambutnya yang kelimis, lalu melangkah melewati gerbang sambil berteriak lantang, mencoba menguatkan diri. Assalamualaikum. Seketika itu juga sosok wanita berkebaya putih menoleh, cekikannya terlepas. Tubuh nenek tua itu jatuh ke tanah, terbatuk keras, terengah-engah mencari udara. Pandangan makhluk itu beralih pada Kuncoro. Pemuda itu dapat merasakan tatapan dingin dan tajam, seperti menusuk ke jiwanya walau tak melihatnya langsung. Wanita tua yang tergeletak di tanah tampak panik ketika melihat keberadaan Kuncoro.
Kamu mau apa? Rumah ini sudah tidak ada penghuninya. Sudah tidak ada yang mau kredit. Cepat pergi dari sini. Kuncoro tertegun sesaat lalu sadar dengan penampilannya. Iyalah Baba, wong aku kesini mau nolong sampean, malah dikira tukang kredit. Jangan saja jadi pahlawan kau manusia culun. Bahkan setan pun mengejeknya kesal. Kuncoro menggulung lengan kemejanya yang cingkrang lalu melangkah maju dengan tangan bertolak pinggang. Sopo sing mau dundang culun Aku Raden Kang Mas Kuncoro, bukan tukang kredit, bukan juga manusia culun. Nek ngomong aja sembarangan. Tegas Kuncoro memberanikan diri meski rasa takut masih menyelimutinya. Sosok itu tertawa pelan, suaranya membuat udara bergetar. Majulah kalau kau mau mati. Ancaman itu membuat kaki Kuncoro hampir gemetar, tapi ia memaksakan dirinya terus melangkah. Mulutnya tanpa sadar melantunkan ayat kursi berulang-ulang. Setiap langkah terasa berat, seolah berjalan melawan arus air dingin. Anehnya sosok wanita itu hanya dia memperhatikannya, tidak menyerang, tidak mendekat. Berhasil, duanya mempan. Pemuda gomis itu mendekati wanita tua yang masih mengatur nafas tergeletak di tanah, lalu membungkuk untuk membantunya berdiri. Mbah, bangun Mbah, ayo keluar dari sini. Namun sebelum tangannya menyentuhnya, wanita tua tersebut menatapnya dengan mata gemetar. Jangan, Li. Dia tidak bisa dikalahkan hanya dengan doa. Apa maksudnya, Mbah? Sekejap kemudian hawa dingin menghantam punggungnya seperti tembok es. Nafasnya tercekat, perlahan terlalu perlahan. Kuncoro menoleh ke belakang dan benar saja, sosok wanita berkebaya putih itu kini berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya sangat dekat, matanya melotot hitam pekat tanpa cahaya. Mulutnya terbuka lebar, mengalirkan cairan hitam kental yang menetes ke tanah, menebarkan bau busuk menyengat. Jangan lihat matanya. Namun terlambat, pandangan Kuncoro sudah terkunci. Dalam sekejap tubuhnya mematung, otot-ototnya kaku tidak bisa digerakkan. Matanya memerah, nafasnya tersengal sambil memegangi dadanya, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan jantungnya kuat-kuat. Kuncoro terbatuk keras, darahnya menyembur dari mulutnya membasahi tanah. Tubuhnya pucat seketika, jantungnya berdegup liar lalu terasa seperti diremas dari dalam. Di luar gerbang, Laras panik melihat tubuh Kuncoro yang mulai limbung. Kau pikir doa dari orang sepertimu bisa menghentikanku? Tegas wanita itu sambil melotot ke arah Kuncoro. Wanita tua itu merangkak mendekati setan itu, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia bersimpu menghadap sosok wanita berkebaya putih yang melayang di udara. Rambutnya berkibar liar ditiup aura hitam. Nyai Roro Kencono, ampun Nyai. Hamba mohon lepaskan anak itu, dia tidak tahu apa-apa. Aku paling tidak suka apabila ada orang yang ikut campur dengan urusanku. Cengkeraman gaib yang menekan dada Kuncoro semakin keras. Pemuda itu terbatuk lagi. Kali ini lebih keras. Darah segar kembali menyembur dari mulutnya, menodai tanah di bawah lututnya yang sudah jatuh menghantam bumi. Nyai, tolong Nyai, lepaskan anak itu. Dia tidak bersalah, ambil saja nyawa saya. Nyai Roro Kencono menoleh perlahan ke arah nenek itu. Wajahnya yang pucat kelabu menegang, matanya menyala hitam penuh amarah. Ampun, kalian semua sudah berani ikut campur. Tidak ada ampun. Aura hitam dari tubuhnya meledak keluar, membuat pepohonan di sekitar halaman bergoyang keras meski tidak ada angin. Aku akan menghabisi kalian semua. Kuncoro terbatuk lagi, kali ini tubuhnya bergetar hebat. Nafasnya tersendat, pandangannya mulai mengabur. Dunia di sekelilingnya berputar, namun tepat ketika kesadarannya hampir lenyap, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya putih samar perlahan menyelimuti tubuhnya, tipis namun hangat, seperti pelukan yang menahan tubuhnya agar tidak jatuh lebih dalam.
Darah yang mengalir dari mulutnya mulai berkurang, napasnya juga perlahan kembali teratur. Cahaya itu tidak terlihat oleh mata biasa, hanya mereka yang memiliki mata batin yang mampu menyadarinya. Sehingga membuat wanita tua yang berada di sebelah Kuncoro keheranan, meski tidak dapat melihat. Dirinya dapat merasakan kalau terjadi sesuatu pada tubuh Kuncoro. Siapa lagi yang berani ikut campur dengan urusanku? Nyi Roro Kencana mendengus tajam, matanya menyipit lalu menoleh ke arah gerbang. Di sana berdiri Laras, gadis itu tampak berbeda. Wajahnya pucat namun tenang. Matanya menatap lurus tanpa rasa takut, tangannya menggenggam erat sebuah bandul kalung yang menggantung di dadanya. Bandul itu memancarkan cahaya lembut, berdenyut pelan seirama dengan detak jantungnya. Itu adalah kalung mustika Terasukma Jati, warisan dari leluhurnya terdahulu. Nyai Roro Kencana langsung menyadari kalau mustika itu bukan mustika biasa. Siapa kau? Laras melangkah satu langkah ke depan. Suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya, tidak sepenuhnya seperti suara Laras yang lembut. Lepaskan mereka. Nyi Roro Kencana tertawa rendah. Sesuatu yang ada di dalam tubuh Laras membuatnya seketika berpaling ke arahnya. Menarik. Seorang gadis yang juga ingin menjadi pahlawan. Tubuh Kuncoro yang sebelumnya limbung kini kembali pulih berkat kemampuan Kalung Sukma Jati. Buru-buru pemuda itu bangkit dan membantu wanita tua itu untuk keluar dari halaman rumah itu selagi Nyai Roro Kencana sedang memperhatikan Laras. Ayo Mbak, kita keluar. Dengan tertatih mereka bergerak menjauh menuju gerbang. Nyai Roro Kencana tidak ingin membiarkannya begitu saja. Kalian pikir bisa lari dariku? Nyai Roro Kencana mendesis marah, rambutnya berkibar liar. Aura hitam dari tubuhnya semakin pekat hingga udara terasa menyesakan. Namun cahaya dari Kalung Sukma Jati melindungi Kuncoro dari pengaruh Nyai Roro Kencana. Hawa yang menekan dirinya lenyap begitu saja hingga dirinya berhasil keluar dari gerbang. Kau wanita yang cukup menjengkelkan. Ia menatap tajam ke arah Laras, selalu menggunakan tatapan yang sama seperti yang ia gunakan pada Kuncoro. Tatapan yang mampu membekukan Sukma. Namun tidak terjadi apa-apa. Laras tetap berdiri tegak, matanya tidak memerah, tubuhnya tidak kaku. Pengaruhmu tidak akan bisa melukai tubuh ini. Tiba-tiba dari belakang tubuh Laras muncul sesuatu yang berkilau. Sebuah selendang gaib berwarna pucat keemasan memanjang seolah terbuat dari cahaya. Selendang itu melesat cepat melilit tubuh Nyai Roro Kencana dengan kuat. Setan itu meraung keras, suaranya mengguncang halaman. Ia berontak, tenaga yang dilepaskannya begitu besar hingga Laras terdorong mundur setengah langkah. Wajahnya menegang menahan beban yang luar biasa. Pergi sekarang. Dengan tangan gemetar ia membantu nenek itu naik ke jok belakang Vespa keramat milik Mbah Arya. Ia segera menyalakan mesin. Suara Vespa tua itu meraung seolah ikut merasakan bahaya yang mengancam. Ayo Ras. Selendang gaib yang melilit Nyai Roro Kencana mulai bergetar hebat. Perlahan serat-serat cahaya itu tercabik satu persatu. Dengan satu hentakan besar selendang itu putus. Nyai Roro Kencana meraung penuh amarah. Kalian tidak akan lolos. Aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Laras berbalik dengan berlari secepat mungkin. Ia melompat naik Vespa memeluk tubuh nenek itu agar tidak terjatuh. Coro, jalan. Vespa melesat meninggalkan halaman rumah besar terbengkalai itu. Lampu depannya menembus gelap. Roda-rodanya memercikkan tanah dan kerikil. Nyai Roro Kencana melayang hendak mengejar, wajahnya dipenuhi amarah dan dendam. Namun tiba-tiba dari arah kegelapan di sisi halaman muncul sesosok wanita lain. Ia mengenakan kebaya merah menyala. Rambutnya panjang, wajahnya cantik namun dingin. Ia berdiri tepat di hadapan Nyai Roro Kencana menghadang jalannya. Itu adalah Sari, sosok setan penari yang selama ini menjaga Laras. Cukup sampai di sini. Kau berani menghalangiku? Dengan gerakan cepat Nyai Roro Kencana mengibaskan selendangnya. Sari pun melakukan hal yang sama.
Dua selendang gaib beradu di udara menciptakan dentuman energi yang membuat pepohonan di sekitar merunduk. Namun kekuatan Sari jelas bukan tandingan Nyai Roro Kencono. Tubuhnya terdorong. Auranya bergetar hebat. Menyadari hal itu, Sari bertindak cepat. Ia melilitkan selendangnya ke tubuh Nyai Roro Kencono secepat kilat, menahannya sesaat. Cukup lama untuk memberi waktu Sari menoleh ke arah jalanan desa yang sudah sunyi. Vespa itu telah jauh menembus kegelapan malam. Tanpa berkata apa-apa lagi, tubuh Sari memudar bersama selendangnya, menghilang dalam sekejap cahaya merah. Nyai Roro Kencono meraung marah, suaranya menggema menembus malam. Namun mangsanya telah lolos, dan di kejauhan Vespa keramat itu melaju membawa 3 jiwa yang nyaris direnggut. Vespa tua itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu yang tampak lebih tua dari usia pemiliknya. Dindingnya miring. Sebagian papan sudah menghitam dimakan usia dan cuaca. Lampu minyak menggantung di teras menyala temaram, cukup menerangi halaman kecil yang dipenuhi pot bunga kering. Rumah itu berdiri menyendiri jauh dari rumah warga lain, seolah sengaja menjauh dari dunia. Kuncoro mematikan mesin dan turun lebih dulu. Nafasnya sudah kembali normal. Wajahnya pun tidak lagi sepucat tadi. Laras membantu wanita tua itu turun perlahan dari jok belakang. Nenek gak apa-apa? Alhamdulillah, mbok baik-baik saja, Nduk. Syukurlah kalau baik-baik saja. Ia kemudian menoleh ke arah Kuncoro. Pemuda gondrong itu berdiri sambil meraba-raba dadanya sendiri. Wajahnya terlihat heran. Coro, kamu gak apa-apa? Aneh, Ras. Tadi rasanya kayak jantungku mau diremukin. Sekarang hilang. Kayak gak pernah terjadi apa-apa. Tadi kamu ngapain aku? Aku juga gak tahu, tiba-tiba tubuhku bergerak sendiri. Aku cuma ngerasa kalung ini yang ngelakuin semuanya. Oh, pantas. Untung ada mustika itu. Kalau enggak, gak tahu aku jadi apa tadi. Wanita tua itu memperhatikan keduanya dengan sorot mata dalam, penuh dengan tanda tanya. Kejadian tadi bukanlah hal yang jarang ditemui. Jika tidak ada mereka, mungkin nyawanya sudah berada di tangan Nyai Roro Kencono. Lebih baik masuklah dulu. Kita berbincang di dalam. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah. Di dalam suasananya sederhana namun hangat. Sebuah meja kayu tua, kursi panjang, dan rak kecil berisi kendi air serta beberapa sesajen yang sudah kering. Bau kayu tua bercampur aroma daun sirih memenuhi ruangan. Laras dan Kuncoro memperkenalkan diri pada wanita tua yang bernama Mbok Narsi itu. Mereka juga menceritakan bagaimana mereka bisa sampai di rumah tua itu dan akhirnya menyelamatkan Mbok Narsi. Kini Laras penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mbok Narsi di rumah terbengkalai itu. Mbok, tadi sebenarnya Mbok sedang melakukan apa di rumah besar itu? Apa mungkin Mbok Narsi sedang melakukan ritual ilmu hitam? Sikut Laras khawatir kata-kata pemuda gomis itu menyinggung Mbok Narsi. Agaknya wanita tua itu ragu untuk menceritakan apa yang dirinya lakukan. Namun setelah menimang-nimang lagi, akhirnya Mbok Narsi menghela napas panjang lalu menggeleng pelan. Saya tidak sedang melakukan ilmu hitam, Dok. Saya hanya memohon. Memohon? Iya, memohon pada Nyai Roro Kencono agar melepaskan Sukmana warga desa. Laras dan Kuncoro saling pandang. Jantung Laras berdetak lebih cepat. Anak warga desa berarti... Laras menahan diri untuk tidak menyela. Ada firasat kuat bahwa yang dimaksud Mbok Narsi adalah Bima dan Sadam. Namun ia memilih diam mendengarkan Mbok Narsi melanjutkan. Nyai Roro Kencono sedang mencari tumbal. Ia ingin mencarikannya teman. Mencarikannya teman? Maksudnya bagaimana, Mbok? Nyai Roro Kencono bukan sekedar makhluk pengambil nyawa. Ia adalah pengasuh. Ia ingin anak-anak itu menjadi teman bagi anak asuhnya. Anak asuh?
Bu Narsi menjelaskan kalau Nyai Roro Kencana memiliki anak asuh di rumah terbengkalai itu. Dia sengaja mengambil Sukma, anak dari warga desa, untuk dijadikan teman anak asuhnya. Laras masih agak bingung dibuatnya. Siapa sebenarnya Nyai Roro Kencana dan siapa anak asuh yang dimaksud Bu Narsi? Namun semua penjelasan ini membuatnya merasa semakin dekat dengan titik terang permasalahan yang sedang terjadi. Laras semakin bingung. Mbok, siapa sebenarnya Nyai Roro Kencana itu? Bu Narsi menunduk, jemarinya saling bertaut. Suaranya berubah lebih berat ketika ia mulai bercerita. Nyai Roro Kencana adalah sosok yang bersemayam di dalam golek kencana. Boneka pesugihan itu adalah perantara perjanjian majikanku dulu, Juragan Hardi. Juragan Hardi yang punya rumah besar terbengkalai itu? Benar. Berarti Mbok dulu pembantu rumah tangganya sejak masih muda. Mbok melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Ia menarik nafas dalam lalu mulai menceritakan masa lalu yang selama ini terkubur bersama rumah besar itu. Juragan Hardi awalnya orang biasa, kaya sedikit tapi rakus. Ia ingin lebih, ia membuat perjanjian pesugihan menggunakan golek kencana. Nyai Roro Kencana menjadi perantaranya. Kekayaannya datang cepat, tapi ada harga yang harus dibayar. Perjanjian itu memakan keluarga juragan sendiri, tapi ada satu anak yang tidak benar-benar mati. siapa, Mbok? Seorang anak perempuan, namanya Kirana. Kirana? Iya, dia adalah anak yang dijadikan tumbal perjanjian. Laras dan Kunchoro saling pandang. Wajah mereka pucat agak membingungkan sebelum akhirnya Bu Narsi menjelaskan lebih detail. Kirana memang anak yang dijanjikan untuk dijadikan tumbal apabila keluarga Juragan Hardi tidak memberikan tumbal pada golek kencana. Namun Bu Narsi sendiri juga tidak mengerti mengapa justru keluarga Juragan Hardi yang dijadikan korban. Bahkan hingga Juragan Hardi itu sendiri meregang nyawa pada akhirnya. Apakah ini karma yang diterima Juragan Hardi? Bisa jadi, Ras. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ilmu hitam pasti akan berimbas pada orang terdekatnya. Tapi aneh juga, pasti ada alasan mengapa Nyai Roro Kencana lebih memilih mengambil nyawa keluarga Juragan Hardi dan keluarganya. Itulah yang tidak pernah Mbok mengerti. Nyai Roro Kencana tidak mengambil nyawanya. Berarti Kirana masih hidup? Masih, tapi tidak sepenuhnya sebagai manusia. Maksudnya, Mbok? Bu Narsi menatap keluar jendela rumahnya. Ingatan malam itu tidak pernah ia lupakan. Angin berembus kencang menggoyahkan pepohonan di sekitar rumah Juragan Hardi. Hujan deras turun dan petir yang menggelegar membuat suasana terasa lebih mencekam. Bu Narsi yang saat itu sedang berada di rumahnya berdiri di depan jendela menatap derasnya hujan yang disertai petir yang menggelegar. Biasanya kalau sore hari Bu Narsi memang sudah pulang ke rumah, kecuali Juragan Hardi menyuruhnya untuk bermalam di rumahnya. Tapi hari itu Juragan Hardi tidak memberitahunya kalau mereka sedang pergi keluar dan baru pulang esok hari. Petir besar menggelegar membuat wanita itu mengelus dadanya. Perasaannya jadi tidak enak. Rasa khawatir tiba-tiba menyelimuti dirinya. Kirana. Tanpa menunggu lama, Bu Narsi cepat-cepat menuju rumah Juragan Hardi menembus hujan lebat. Dirinya merasakan firasat yang tidak mengenakan ketika mengingat Kirana. Dan benar saja, setibanya di rumah majikannya, Bu Narsi tidak melihat mobil Juragan Hardi di garasi. Itu berarti Kirana hanya seorang diri di rumah.
Buru-buru wanita itu menuju kamar Kirana yang berada di lantai 2. Baru beberapa meter di depan pintu kamar Kirana, Mbok Narsi mencium bau kembang melati yang menyengat. Bau itu semakin menyengat ketika Mbok Narsi sudah berada di depan kamar Kirana. Jantungnya berdegup kencang, perasaan aneh menyelimuti dirinya. Berat rasanya untuk melangkah masuk ke dalam kamar Kirana. Namun perasaan khawatir makin kuat membuat wanita itu memberanikan diri untuk membukanya. Ya Gusti. Mbok Narsi menarik gagang pintu perlahan, bola matanya seketika terbelalak. Di tempat tidurnya, Kirana sedang tidur di pangkuan seorang wanita mengenakan kebaya putih tulang yang sudah lusuh. Rambutnya panjang dan terlihat basah. Jemarinya yang dihiasi kuku panjang mengelus rambut Kirana perlahan. Tidurlah, nak. Penderitaanmu akan selesai di sini. Bisik wanita itu yang tidak lain adalah Nyai Roro Kencono. Nafas Mbok Narsi tercekat melihat sosok wanita itu. Dari wujudnya saja Mbok Narsi sudah mengetahui kalau wanita itu bukanlah manusia. Siapa kamu? Nyai Roro Kencono yang sedang memangku Kirana itu menggerakkan kepalanya perlahan menghadap Mbok Narsi. Tubuh wanita setengah baya yang masih berdiri mematung itu semakin bergetar dibuatnya. Mata hitam sosok wanita itu menatap lurus ke arahnya. Tinggalkan rumah ini kalau kau masih ingin hidup. Tubuh Mbok Narsi makin lemas. Kata-kata itu bukan hanya sebuah ancaman biasa, namun dirinya tidak ingin meninggalkan Kirana seorang diri. Tapi Nyai, tolong biarkan Kirana pergi dengan saya. Bola mata hitam sosok setan wanita itu semakin melebar. Barang-barang di sekitar berjatuhan. Perlahan setan wanita itu membaringkan Kirana di ranjang, lalu berdiri menghadap Mbok Narsi. Kakinya tidak menapak tanah seolah melawan gravitasi. Sudah aku bilang untuk pergi dari sini. Tiba-tiba saja wanita itu berada tepat di depan wajah Mbok Narsi. Membuatnya seketika terbelalak ngeri, tubuhnya tidak mampu digerakkan. Keringat membasahi keningnya. Anak itu sudah tenang, mereka akan membayar apa yang sudah mereka lakukan. Sosok setan wanita itu menatap ke arah foto keluarga Hardi yang tertempel di dinding kamar Kirana. Tapi Nyai, kenapa apa salah Kirana? Tolong jangan ambil nyawanya, kalau bisa ditukar ambil nyawa saya saja Nyai. Manusia tidak pernah berubah sejak dulu hingga kini. Ia melangkah mendekat. Kebayanya berdesir seolah disentuh angin yang tak kasat mata. Matanya menatap Kirana penuh iba lebih dalam dari kasih seorang ibu, lebih pahit dari dendam. Mereka pandai meminta namun lupa bersyukur. Pandai memiliki namun tidak pernah benar-benar menjaga. Anak ini lahir bukan untuk dibuang, ada jiwa di dalam raganya. Ada tangis yang tidak pernah mereka dengar. Nyai Roro Kencono menoleh ke arah Mbok Narsi, tatapannya tajam. Tapi di dalamnya tersimpan amarah yang dingin. Anak yang dilupakan akan tumbuh dengan sepi. Anak yang dicampakkan akan belajar memeluk luka. Dan anak yang disakiti kelak akan diingat oleh alam. Udara kamar terasa makin berat. Rambut Nyai Roro Kencono berkibar diselimuti aura hitam. Mbok Narsi hanya bisa tertegun melihat amarah yang menyelimuti ruangan tersebut. Mereka yang menyanyiakan darah dagingnya sendiri sejatinya telah menggali lubang untuk nasib mereka sendiri. Bukan aku yang kejam, melainkan hati manusia yang telah mati sebelum raganya. Nyai Roro Kencono melayang di hadapan Mbok Narsi, tatapannya menusuk hingga ke dalam jiwa wanita setengah baya itu. Sekarang pergilah. Biar anak itu tetap di sini bersamaku. Mbok Narsi tidak bisa membantah lagi. Entah mengapa dirinya merasakan perasaan ulas asih yang mendalam dari sosok mengerikan itu. Sendiko Nyai. Cerita Mbok Narsi meninggalkan kesunyian yang panjang di dalam rumah tua itu. Lampu minyak di sudut ruangan berkelip pelan, seolah ikut mencerna kisah kelam tentang Juragan Hardi, Golek Kencono, dan anak bernama Kirana. Laras duduk memeluk lututnya sendiri, pandangannya kosong, namun pikirannya justru terasa lebih jernih dari sebelumnya.
Aku yakin cerita ini penting. Mahendra harus tahu semuanya. Ini bisa jadi kunci untuk menghadapi Nyai Roro Kencono. Selama ini tidak ada yang tahu cerita ini secara utuh. Yang tersisa hanya ketakutan dan salah paham. Tanpa berlama-lama lagi, Laras langsung menghubungi Mahendra, menyuruhnya untuk datang ke rumah Mbok Narsi. Mahendra datang bersama Reza dan Mbah Surat yang sebelumnya berada di rumah Jalu. Pemuda itu tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya sebab ia sebelumnya menyuruh Kuncoro dan Laras untuk kembali lebih dulu. Tanpa menunda, Laras menceritakan semuanya mengenai alasan mereka tidak langsung pulang. Dan juga tentang rumah terbengkalai, Nyai Roro Kencono, hingga cerita Mbok Narsi dan anak bernama Kirana. Setiap detail ia sampaikan dengan jelas, tidak ada satupun yang ia sembunyikan. Mahendra mendengarkan dalam diam, wajahnya tidak banyak bereaksi. Namun alisnya sesekali mengerenyit, menandakan pikirannya bekerja keras. Ketika cerita Laras selesai, ia menghela napas panjang. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Maksudmu? Cerita Mbok tentang Juragan Hardi dan Kirana itu mungkin titik terang. Semua orang terdiam, masih belum mengerti apa maksud Mahendra. Dalam perjanjian ilmu hitam ada satu aturan yang tidak pernah bisa dilanggar. Sekali perjanjian dibuat, isinya mutlak, tidak bisa diubah sepihak, tidak bisa diganti seenaknya. Mbah Surat mengangguk setuju, sementara Reza mendengarkan dengan wajah serius. Jika perjanjian itu dilanggar, akan ada dampak, entah kepada pelaku, kepada perantara, atau kepada sesuatu yang terikat di dalam perjanjian itu sendiri. Dalam kasus Juragan Hardi, seharusnya anak perjanjian Kirana yang diambil sepenuhnya. Tapi itu tidak terjadi. Berarti ada yang salah? Bukan salah. Ada yang menahan, atau ada sesuatu yang membuat Nyai Roro Kencono tidak mampu menyelesaikan perjanjian sesuai aturan awal. Setiap perjanjian adalah hal yang harus ditepati antara pelaku ataupun sosok yang disembahnya. Jika dicermati, Mahendra berpikir kalau Nyai Roro Kencono sendiri juga melanggar perjanjian. Hal ini tidak bisa terjadi kecuali ada penyebab di balik ini semua. Mahendra mengira kalau Nyai Roro Kencono bukanlah setan seutuhnya, sebagaimana sosok-sosok lelaku lainnya. Jika lelaku sudah tidak ada, seharusnya sosok itu sudah kembali ke tempat asalnya. Namun Nyai Roro Kencono tidak melakukan hal itu. Dirinya masih tetap berada di rumah terbengkalai tersebut. Tujuan Nyai Roro Kencono sudah berbeda, bukan lagi mencari tumbal untuk dipersembahkan. Ia mencari penyeimbang. Maka dari itu anak-anak yang diambil sekarang, Bima dan Sadam, hanya untuk menemani dan menstabilkan keberadaan Kirana yang terjebak di antara dua alam. Berarti benar sukma mereka hanya dijadikan untuk menemani Kirana. Tidak hanya menemani, tapi juga untuk mempertahankannya. Anak-anak yang menjadi korban juga akan lenyap sebagai bayaran kehidupan Kirana di alam lain. Dan kalau sukma mereka sudah lenyap, Nyai Roro Kencono akan mencari lagi. Itulah yang selama ini Nyai Roro Kencono lakukan. Terus ritual warga desa yang katanya buat penolak bala, tidak ada gunanya. Warga desa terlalu bodoh percaya dengan omongan dukun sesat. Ritual itu hanya menenangkan perasaan warga. Melempar ayam cemani, membakar kemenyan di luar rumah besar, itu bukan solusi. Nyai Roro Kencono tetap akan mengambil nyawa, hanya saja caranya tidak disadari. Benar, yang lebih berbahaya, ritual itu justru bisa mengundang makhluk lain. Ruangan kembali sunyi, kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena kesadaran bahwa selama ini warga desa berjalan di arah yang salah. Sekarang fokus kita satu, mengembalikan Sukma, Bima dan Sadam sebelum semuanya terlambat. Kita ke sana langsung, Dra. Percuma saja kalau kalian ke sana langsung.
Aku sudah berulang kali ke sana mencarinya, namun tidak ada apa-apa di sana. Berarti benar kemungkinan ada tabir gaib yang terhubung di rumah itu. Aku bisa mencoba dengan roh Sukmo, tapi aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu yang lama. Paling tidak kita harus tahu lokasi pastinya. Apa Mbok Narsi tahu tempat-tempat yang sekiranya mencurigakan di rumah itu? Ada 2 tempat. Yang pertama adalah tempat Juragan Hardi dulu melakukan ritual perjanjian. Sebuah ruangan di kamar belakang rumah besar itu. Yang kedua adalah kamar Kirana yang berada di lantai 2. Mahendra tersentak teringat saat dirinya melihat sosok anak perempuan di jendela lantai 2 rumah itu. Apa mungkin sosok itu adalah Kirana? Jika memang iya, sudah pasti tabir gaib yang terhubung dengan alam lain itu berada di sana. Agaknya hal ini membuat Mahendra merasa lega sebab ilmu Rogo Sukmo tidak bisa digunakan terlalu lama. Hal itu akan berdampak pada raganya. Dengan mengetahui lokasi tepatnya, itu akan membuatnya lebih cepat menemukan Sukma, Bima, dan Sadam. Di tengah rumah tua Mbok Narsi, di bawah cahaya lampu minyak yang redup, mereka akhirnya mengantongi sesuatu yang sangat berharga. Bukan senjata, bukan jimat, melainkan pemahaman. Dan itulah titik terang pertama di tengah kegelapan panjang yang menyelimuti desa Gandu Alas. Pasar malam desa Gandu Alas perlahan kehilangan denyutnya. Lampu-lampu wahana mulai dipadamkan satu persatu. Suara generator terdengar melemah dan para pedagang membereskan lapak mereka dengan wajah lelah. Di sudut lapangan, tenda rumah hantu berdiri paling akhir. Sunyi, gelap, dan terasa berbeda dari yang lain. Sejak keributan malam itu hampir tidak ada yang berani mendekat. Sam, kamu yakin mau ngambil boneka itu? Ya mau gimana lagi? Ini salah kita, jadi kita yang harus mengembalikannya. Damiri sebenarnya kesal dengan Toto. Dirinya yang menyuruh ia untuk membawa boneka itu, tapi malah justru Damiri yang terkena damrat. Pak, gak bisa besok pagi aja, Dam? Lawang dimintanya sekarang, Tok. Wis rasa rewel, kita ambil sekarang. Damiri berdiri di depan pintu kain hitam rumah hantu, menatap ke dalam lorong gelap yang hanya diterangi lampu bohlam redup. Nafasnya tertahan, dadanya turun tidak beraturan. Dia sendiri sebenarnya juga takut, tapi dirinya juga tidak ingin mengecewakan Mahendra yang sudah membantunya. Di belakangnya Toto tampak gelisah, jari-jarinya gemetar memegang senter kecil. Dam, kita beneran mau masuk lagi? Aku ngerasa nggak enak dari tadi. Kalau kita nggak ambil boneka itu, masalahnya nggak bakal selesai. Ini juga tanggung jawab kita. Tapi itu bukan boneka biasa. Justru karena itu, kalau dibiarin nanti malah ada korban lagi. Mereka melangkah masuk. Begitu kain pintu tersibak, udara di dalam rumah hantu terasa lebih dingin dari luar. Bau kayu lapuk bercampur kain lembab menyergap hidung. Dekorasi yang mereka pasang dengan penuh tawa, pocong kain, kuntilanak plastik, suara jeritan, dan speaker kecil kini tampak berubah. Bukan lagi sekedar properti hiburan, melainkan bayangan ejekan dari sesuatu yang hidup. Damiri berjalan lebih dulu, setiap langkah terasa berat. Toto mengikuti dari belakang, senter di tangannya bergetar. Sinarnya meloncat-loncat di dinding kain. Sesekali speaker tua mengeluarkan bunyi decit, membuat Toto hampir menjerit. Itu tadi bunyi apa? Itu cuma sound effect, kan kamu sendiri yang masang, Tok. Oh iya, Dam, lali aku. Namun ketika mereka melewati boneka pocong yang tergantung, kainnya bergoyang pelan tanpa angin. Toto menelan ludah keras-keras. Mereka berhenti di lorong paling dalam, tempat boneka golek kencana diletakkan. Itu dia bonekanya. Dari kejauhan boneka kayu itu terlihat duduk di atas kursi kecil, menghadap lurus ke arah mereka. Lampu di atasnya berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di wajah kayunya.
Damiri dan Toto sama-sama terdiam. Dam, boneka itu kok kelihatannya beda? Damiri mengangguk pelan. Bulu kuduknya meremang. Golek Kencono tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ukiran wajahnya seperti menajam dan mata hitamnya memantulkan cahaya dengan cara yang tidak wajar. Ayo kita ambil. Ia melangkah mendekat. Setiap langkah terasa seperti melawan dorongan tak terlihat yang ingin menahannya. Toto mengikuti, napasnya tersengal. Tepat ketika Damiri mengulurkan tangan untuk mengambil boneka itu, kepala boneka tersebut tiba-tiba menoleh. Gerakannya halus, perlahan namun jelas. Mata hitamnya bertemu dengan mata Damiri. Dunia seakan berhenti. Damiri mematung, tangannya menggantung di udara. Napasnya tertahan. Toto menatapnya panik. Dam, ambil, cepat ambil. Tak ada respon. Wajah Damiri kosong. Matanya terbuka lebar namun tidak berkedip. Beberapa detik kemudian tubuhnya terhuyung, lalu jatuh terhempas ke tanah. Dam. Dari kursi kayu terdengar suara cekikikan kecil, tipis, melengking dan tidak manusiawi. Suara itu keluar dari mulut boneka Golek Kencono. Setan. Toto menjerit. Ketakutannya pecah. Tanpa berpikir lagi, ia berbalik dan berlari keluar rumah hantu. Menabrak kain pintu, hampir terjatuh karena kakinya sendiri. Ia berlari terbirit-birit melintasi lapangan yang sudah sepi, napasnya nyaris habis. Pikirannya kosong kecuali satu tujuan, Rumah Jalu. Di teras Rumah Jalu, Mahendra yang baru saja tiba dari rumah Mbok Narsi bersama Reza dan Basurat, Kuncoro dan Laras juga melanjutkan perjalanan kembali. Mereka sedang menyusun langkah berikutnya ketika suara langkah kaki tergesa terdengar dari ujung jalan. Toto. Pemuda itu muncul dalam keadaan kusut, wajahnya pucat. Keringat membasahi seluruh tubuh. Ia hampir tersandung saat menaiki teras. Mas, Golek Kencono hidup. Mahendra langsung mendekat, menangkap bahu Toto agar tidak jatuh. Tenang, jelaskan pelan-pelan, Mas. Dengan suara terputus-putus, Toto menceritakan semuanya tentang boneka yang menoleh, tentang Damiri yang tiba-tiba roboh dan suara cekikikan yang memecah lorong gelap. Kita ke sana sekarang. Tanpa menunda, mereka bergerak cepat menuju rumah hantu. Malam makin dalam. Angin membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih dingin dari sekedar udara. Setibanya di sana, pemandangan di dalam lorong membadadari sesesak. Damiri terbaring di lantai, tubuhnya dingin. Wajahnya pucat seperti lilin. Golek Kencono sudah tidak ada di tempatnya. Mahendra berlutut di sampingnya, menempelkan telapak tangan ke dada Damiri. Nafasnya masih ada, tipis namun ada. Namun ketika Mahendra memejamkan mata, mencoba merasakan getaran batin. Bagaimana? Sukmanya tidak ada. Berarti Nyai Roro Kencono membawanya. Di lorong rumah hantu yang sunyi, mereka berdiri di antara dekorasi mati dan jejak ketakutan yang nyata. Malam itu satu hal menjadi pasti. Nyai Roro Kencono tidak lagi menunggu. Ia mulai mencabut sukma siapapun yang berada di jalannya.